Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 40 sampai dengan 42. Tahun 1929. Pada suatu hari, dalam misa kudus, aku merasakan suatu kedekatan yang sangat istimewa dengan Allah. Meskipun aku berusaha untuk menghindarinya dan melepaskan diri dari Dia. Pada beberapa kesempatan, aku telah lari dari Allah karena aku tidak ingin menjadi korban roh jahat. Karena orang-orang lain telah berkata kepadaku lebih dari satu kali bahwa begitulah halnya. Dan ketidakpastian ini berlangsung agak lama. Dalam misa kudus sebelum komuni, kami harus membarui kaul. Ketika kami beranjak dari tempat berlutut dan mulai mendaraskan rumus pengikraran kaul, Yesus tiba-tiba nampak di sampingku, mengenakan bujana putih dengan pengikat emas di sekeliling pinggangnya, dan Ia berkata kepadaku, "Aku memberimu cinta yang kekal, sehingga kemurnianmu tidak ternoda, dan sebagai tanda bahwa kamu tidak pernah akan takluk kepada godaan-godaan yang melawan kemurnian." Yesus menanggalkan ikat pinggang emasnya dan mengikatkannya pada pinggangku. Sejak saat itu, aku tidak pernah mengalami suatu serangan pun melawan keutamaan ini, baik dalam hati maupun dalam budiku. Belakangan aku mengerti bahwa ini adalah salah satu rahmat yang paling besar yang telah diperoleh Santa Perawan Maria yang tersuci bagiku. Karena sudah bertahun-tahun aku meminta rahmat ini dari Dia. Sejak saat itu, aku telah mengalami perkembangan devosiku kepada Bunda Allah. Ia telah mengajarkan aku bagaimana mencintai Allah secara batin, dan juga bagaimana melaksanakan kehendak-Nya yang kudus dalam segala hal. Oh Maria, Engkau adalah sukacitaku, sebab lewat Engkau Allah turun ke bumi dan ke dalam hatiku. Pada suatu kesempatan aku melihat seorang hamba Allah sudah diambang bahaya melakukan dosa berat. Aku mulai memohon kepada Allah agar berkenan menjatuhkan atas diriku semua siksaan neraka dan semua penderitaan yang Ia kehendaki, asalkan imam itu dibebaskan dan direnggut dari kesempatan melakukan suatu dosa. Yesus mendengar doaku, dan seketika itu juga aku merasakan suatu mahkota duri menancap di kepalaku. Duri-duri itu menembusi kepalaku dengan kekuatan besar langsung ke otakku. Kesakitan ini berlangsung selama 3 jam. Tetapi hamba Allah itu dibebaskan dari dosa dan jiwanya diteguhkan oleh rahmat Allah yang istimewa. Pernah pada hari Natal, aku merasakan kemahakuasaan dan kehadiran Allah yang menyelubungi aku. Dan sekali lagi, aku melarikan diri dari perjumpaan batin dengan Tuhan. Aku minta izin kepada Mother Superior untuk pergi ke Josephinek untuk mengunjungi suster-suster di sana. Mother Superior memberi kami izin, dan kami mulai berkemas-kemas langsung sesudah makan siang. Suster-suster yang lain sudah menunggu aku di pintu biara ketika aku berlari ke kamarku untuk mengambil mantelku. Dalam perjalananku kembali, ketika aku melewati pintu kapel kecil, aku melihat Yesus berdiri di ambang pintu. Ia berkata kepadaku, "Pergilah, tetapi aku mengambil hatimu." Tiba-tiba aku merasa bahwa aku tidak mempunyai hati di dalam dadaku. Tetapi para suster memperolok-olok aku bahwa aku berat hati untuk pergi, sambil berkata bahwa saatnya sudah terlambat. Maka aku buru-buru pergi bersama mereka. Tetapi suatu perasaan tidak nyaman menyelubungi hatiku.
dan suatu kerinduan yang aneh menyerang jiwaku, meskipun tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi dalam diriku kecuali Allah. Sesudah kami tiba di Josephinek, baru beberapa menit aku berkata kepada para suster, "Mari kita pulang." Para suster minta sekurang-kurangnya istirahat sejenak, tetapi hatiku tidak tenang. Aku menjelaskan bahwa kami harus kembali sebelum hari gelap, dan karena jarak yang harus kami tempuh agak jauh, serta-merta kami berangkat pulang. Ketika Mother Superior berpapasan dengan kami di lorong biara, ia bertanya kepadaku, apakah suster-suster ini belum berangkat, atau malah sudah kembali? Aku berkata bahwa kami sudah kembali karena aku tidak ingin kembali di petang hari. Aku menanggalkan mantelku dan langsung pergi ke kapel kecil. Begitu aku masuk, Yesus berkata kepadaku, "Pergilah ke Mother Superior dan katakan kepadanya bahwa engkau kembali bukan untuk sampai di rumah sebelum gelap, tetapi karena aku telah mengambil hatimu." Meskipun hal ini amat sulit bagiku, aku pergi ke Mother Superior dan aku mengatakan kepadanya terus terang alasan yang sesungguhnya mengapa aku begitu cepat kembali, dan aku minta maaf dari Tuhan atas segala sesuatu yang telah tidak menyenangkan hatinya. Maka Yesus memenuhi hatiku dengan sukacita yang besar. Aku mengerti bahwa lepas dari Allah tidak ada kepuasan dimanapun. Yesus, Engkau andalanku.